sistem informasi manajemen. Perencanaan adalah awal penentu tindakan dan merepresentasikan tujuan dan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Pengendalian aktivitas dengan mengukur deviasi dari kinerja yang direncanakan dengan inisiatif dari aksi perbaikan. Perencanaan sistem informasi menyangkut estimasi kebutuhan fisik, tenaga kerja, dan dana yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi. Perencanaan sistem terdiri dari perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek berkisar 1-2 tahun, sedangkan jangka panjang maksimalnya 5 tahun. Proses perencanaan biasanya dilakukan oleh staf perencanaan sistem informasi atau atas inisiatif dari manajemen yang mengidentifikasi adanya kebutuhan pengembangan sistem untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Langkah dalam perencanaan sistem. Bila dalam operasi sistem yang sudah dikembangkan terdapat masalah yang tidak dapat diatasi dalam tahap pemeliharaan sistem, maka sistem tersebut memerlukan pengembangan. Untuk mengembangkan suatu sistem, terdapat 6 langkah yang perlu dilaksanakan. Berikut langkah-langkah pengembangan sistem. 1. Perencanaan sistem. Dalam fase perencanaan sistem, dibentuk suatu struktur kerja strategis yang luas dan pandangan sistem informasi yang baru yang jelas yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemakai informasi. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sistem adalah 1. Faktor kelayakan yang berkaitan dengan kemungkinan keberhasilannya sistem informasi. 2. Faktor-faktor strategis yang berkaitan dengan pendukung sistem informasi. 2. Analisis sistem. Fase analisis sistem adalah fase profesional sistem melakukan kegiatan analisis sistem. Dilakukan dengan proses penilaian, identifikasi, dan evaluasi komponen. 3. Perencanaan sistem secara umum atau konseptual. Dalam fase perencanaan sistem tersebut, 1. Harus berguna, mudah dipahami, dan mudah digunakan. 2. Harus dapat mendukung tujuan utama perusahaan. 3. Harus efisiensi dan efektif, guna dapat mendukung pengolahan transaksi, pelaporan manajemen, dan mendukung keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen. 4. Harus dapat mempersiapkan rancangan sistem yang terinci untuk masing-masing komponen. 4. Evaluasi dan seleksi sistem. Akhir fase perencanaan sistem secara umum menyediakan poin utama untuk kepuasan investasi. Oleh sebab itu, dalam fase evaluasi dan seleksi sistem ini, nilai kualitas sistem dan pertimbangan cost-benefit dari laporan dengan proyek sistem dinilai secara hati-hati. Biasanya beberapa alternatif harus terbukti, dapat dibenarkan bila suatu alternatif perencanaan sudah dipilih. 5. Fase perencanaan sistem secara detail dan review. Fase perencanaan sistem secara detail menyediakan spesifikasi untuk perencanaan sistem secara konseptual. 6. Implementasi dan pemeliharaan sistem. Pada fase implementasi dan pemeliharaan sistem, 1. Sistem siap untuk dibuat dan diimplementasi. 2. Sejumlah tugas harus dikoordinasi dan dilaksanakan untuk implementasi sistem baru. 3. Laporan implementasi yang dibuat pada fase ini terdapat 2 bagian, yaitu rencana implementasi dan program implementasi. C. Dukungan sistem informasi manajemen. Suatu sistem informasi manajemen yang baik harus mampu memberikan dukungan pada proses-proses berikut. Yang pertama, proses perencanaan. Perencanaan formulasi terinci untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu adalah aktivitas manajemen yang disebut perencanaan. Oleh karenanya, perencanaan masyarakat menetapkan tujuan dan identifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, proses pengendalian.
Pengendalian terdiri atas kegiatan-kegiatan yang memungkinkan kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk pengendalian diperlukan suatu ukuran prestasi yang didasarkan pada pengalaman manusia. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan. Proses pemilihan di antara berbagai alternatif disebut dengan proses pengambilan keputusan. Fungsi manajerial ini merupakan jalinan antara perencanaan dan pengendalian. Manajer harus memilih di antara beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Hanya satu dari beberapa rencana yang dapat dipilih. Komentar serupa dapat dibuat berkenaan dengan fungsi pengendalian. Dukungan sistem informasi manajemen pada pembuatan keputusan dalam suatu organisasi dapat diuraikan menurut 3 tahapan proses pembuatan keputusan. Yang pertama, pemahaman. Yang kedua, perancangan. Yang ketiga, pemilihan. Kesimpulan, aplikasi sistem informasi manajemen dikembangkan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan informasi setiap unit pada semua tingkatan kegiatan manajemen. Informasi yang dibutuhkan tergantung pada jenis pembuatan keputusan yang mempunyai perbedaan tingkatan kegiatan manajemen.